Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 1. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan OSI dan TCP/IP. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan OSI dan TCP/IP. Nah, perbedaan yang pertama itu, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya satu layer, yaitu application layer. Yang kedua, dalam OS, layer proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. Dalam OSI, layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Yang keempat, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi CSI. Nah, yang terakhir, CSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah diimplementasikan untuk jangka panjang. Kemudian TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang 7 layer OSI dan TCP/IP. Yang pertama yaitu physical, fungsinya untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Yang kedua ada data link, yaitu untuk menambahkan MAC address pada paket. Yang ketiga ada network, yang fungsinya untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Yang keempat ada transport, fungsinya mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Nah, yang kelima ada session, fungsinya untuk membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Yang keenam ada presentation, fungsinya untuk memforward data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Yang ketujuh ada application, fungsinya untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, untuk TCP model itu ada 4, yaitu network interface, network transport, dan application. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang pusat datagram protokol. Nah, UDP protokol yang itu bersifat connectionless oriented. Artinya, saat melakukan pengiriman data tidak dilakukan proses handshaking. Yang kedua, tidak ada squishing datagram dan tidak ada garansi bahwa paket yang dikirim tiba dengan selamat. Yang ketiga, UDP tidak menyediakan fitur koreksi kesalahan. UDP hanya menyediakan fasilitas multiplex, aplikasi, dan integritas verifikasi yang disediakan pada header dan payload. Yang kelima, deteksi kesalahan hanya bersifat operasional. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.